Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi. Dan pada hari sahabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan hari sahabat ini kita telah tiba di pelajaran yang ketiga dengan judul Bersiap untuk Besok Hari Ini. Ayat intinya diambil dari kitab Matius pasal 24, ayat 42 hingga ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Teman-teman, pada hari Sabat ini kita akan mempelajari bagaimana kita harus bersiap. Bersiap untuk apa? Dan bagaimana caranya? Dan bagaimana kita mengantisipasi persiapan itu? Untuk itu, pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini mempelajari bagaimana Yesus memperingatkan kepada murid-muridnya, terlebih khusus kepada Yohanes, Petrus, Yakobus, dan Andreas ketika mereka berada di suatu bukit Zaitun dan mereka berbincang tentang bila manakah hari Tuhan, hari yang terakhir itu, hari penghakiman, hari kiamat itu datang. Yesus memulai perkataannya kepada mereka dengan suatu peringatan, yaitu waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kenapa Yesus berkata demikian? Oleh karena Yesus mengetahui bahwa pada hari-hari yang terakhir itu, pada saat akhir zaman, akan datang banyak orang dengan memakai nama Yesus, dan mereka akan memberitakan, membicarakan akan pekabaran-pekabaran yang palsu, akan kebenaran-kebenaran yang palsu. Dan oleh karena itu, Yesus memperingatkan untuk selalu berwaspada, untuk selalu jaga-jaga. Dan bukan hanya itu, ketika akhir zaman, ketika menjelang hari terakhir itu, akan ada kejadian-kejadian yang sangat tidak menyenangkan. Akan ada perang, akan ada perlawanan bangsa melawan bangsa, akan ada kelaparan, akan ada gempa bumi, dan lain sebagainya. Tetapi Yesus mengatakan bahwa itu barulah permulaan dari penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi Yesus kembali memperingatkan, hati-hati bahwa kamu akan diserahkan kepada majelis agama. Kita akan sebagai umat-umat Tuhan akan disesah, sebagai umat-umat Tuhan akan dipersulit untuk beribadah kepada Tuhan, akan dipermasalahkan oleh pemerintah tentang iman mereka, iman umat-umat Tuhan kepada Tuhan. Tetapi pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Teman-teman, Yesus membawa penjelasan tentang hari kiamat, tentang akhir zaman itu terhadap suatu perumpamaan, yaitu tentang pohon ara. Apabila teman-teman mengetahui tentang pohon ara, maka ketika ranting-ranting daripada pohon ara itu mulai melembut dan juga mulai bertunas, maka boleh ditandai bahwa itu akan sudah masuk musim panas. Musim panas sudah dekat. Dan demikianlah juga terhadap hal-hal yang akan terjadi. Yesus mengatakan bahwa hari itu sudah dekat, bahkan sudah di ambang pintu. Yesus juga mengatakan bahwa angkatan ini, segala kejadian ini tidak akan berlalu. Ya, semua kejadian ini akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Kesusahan, penderitaan akan berlalu, tetapi firman Tuhan ini tidak akan berlalu. Dan Yesus mengatakan bahwa hari itu, hari kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu. Manusia tidak ada yang tahu. Malaikat-malaikat pun tidak ada yang tahu. Bahkan hanya Tuhan sendirilah yang tahu kapan hari itu akan tiba.
Oleh karena itu, sebagai umat-umat Tuhan, kita harus selalu bersiap sedia menyambut hari kedatangan Tuhan itu. Yesus juga mengibaratkan ketika ada tuan rumah yang sedang pergi meninggalkan rumahnya dan kunci rumah itu dititipkan kepada para penjaga-penjaga rumah. Maka mereka harus selalu bersiap sedia kapan tuan rumah itu akan kembali. Apakah waktu malam, apakah waktu sore, pagi, siang, atau pada saat subuh hari. Tidak ada yang tahu kapan tuan rumah itu akan datang. Untuk itu, dia memerintahkan penunggu-penunggu pintu itu supaya berjaga-jaga. Dan di akhir daripada pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan juga kepada semua orang, berjaga-jagalah. Pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini sangat tegas memperingatkan kepada kita, kepada umat-umat Tuhan, untuk apa? Untuk selalu berjaga-jaga. Jangan sampai ketika hari kedatangan Tuhan itu datang, kita didapati sedang tidur, kita didapati sedang tidak siap, kita didapati sedang tidak bersedia menyambut kedatangan Tuhan itu. Oleh karena itu, di sini suatu statement mengatakan, salah satu persoalan utama di hari-hari terakhir adalah tetap mempertahankan iman di dalam Yesus. Selama kita di dalam Kristus, tidak ada yang perlu kita takutkan. Walaupun menjelang hari akhir itu akan banyak kesusahan. Walaupun menjelang hari akhir itu akan banyak penderitaan yang harus kita terima, yang harus kita jalani. Tetapi di dalam Tuhan kita mempunyai iman. Di dalam Tuhan kita mempunyai pengharapan bahwa kita akan sanggup melewati hari itu. Dan kita akan tiba di penghujung hari, di mana Tuhan akan datang membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan sebagai umat-umat Tuhan, dalam mempersiapkan diri kita untuk menantikan kedatangan Tuhan itu, kita harus selalu berjaga-jaga, berwaspada, bersiap sedia. Ketika hari Tuhan itu datang, kita akan didapati siap. Dan Tuhan mengatakan, hai hambaku yang setiawan, masuklah, turutlah dalam kesukaan itu. Bukanlah itu suatu hari yang kita nanti-nantikan? Bukankah itu suatu saat yang kita harapkan di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan? Untuk itu, persiapan menyambut hari kedatangan Tuhan itu bukan esok, bukan tahun depan, bukan 1 minggu lagi, tetapi hari ini, setiap saat, setiap waktu, kita harus selalu mempersiapkan diri kita untuk menantikan kedatangan Tuhan. Kita harus selalu mempersiapkan diri kita melalui tingkah laku kita, melalui perbuatan kita, bahkan melalui iman kita kepada Tuhan. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan kalau teman-teman menyukainya, silakan untuk di-like videonya. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di-subscribe. Dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan pemberitahuan apabila ada video yang terbaru. Sampai jumpa di pelajaran yang selanjutnya. Tuhan memberkati.